Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu Seed Pro Team. Jadi, di sini kelompok kami merancang sebuah website, yaitu bernama Bengkala Journey. Oke, untuk lebih lanjut, saya akan lanjutkan. Namun sebelumnya, di sini izinkan saya memperkenalkan anggota tim yang berperan dalam pembuatan website ini. Yang pertama ada saya sendiri, Ketut Chandra Depasanti, dengan NIM 2215091. Rekan pertama saya, Igusti Putu Yastika Putra, dengan NIM 221509104. Rekan kedua saya, Kadek Cahya Sugana Grihadi, dengan NIM 221509122. Dan rekan terakhir saya, Ikadek Dwi Angga Setyananda, dengan NIM 221509160. Oke, jadi mengapa kita mengambil Desa Bengkala sebagai proyek UAS website ini? Jadi saya menjelaskan sedikit, Desa Bengkala ini merupakan salah satu desa unik yang dimana di dalamnya terdapat komunitas kolok. Jadi komunitas kolok ini nantinya akan terdapat beberapa budaya, kerajinan tangan yang telah diproduksi oleh komunitas tersebut. Untuk lebih lanjut, jadi apa sih website Bengkala Journey tersebut? Oke, di sini saya jelaskan, website ini nantinya bertujuan untuk pengenalan dan promosi budaya serta meningkatkan pariwisata dan edukasi. Nantinya website ini akan berfungsi untuk memberikan informasi seputaran Desa Bengkala dan mengenalkan beberapa karya ataupun kerajinan tangan yaitu tenun kolok, budaya seperti kolok janger serta tradisi budaya lainnya. Untuk color palette yang kami gunakan pada website ini, yang pertama terdapat warna putih, yang kedua warna abu, serta yang ketiga warna biru, dan yang terakhir ialah warna hitam. Untuk level pengguna pada website ini terdapat dua, yang pertama admin, yang kedua user. Untuk admin di sini bertanggung jawab atas segala menu maupun fitur-fitur yang terdapat dalam website. Sedangkan untuk user di sini, user bisa menggunakan menu-menu maupun fitur-fitur yang telah digunakan sesuai dengan kebutuhan user. Oke, saya akan lanjutkan langsung ke bagian demonstrasi. Terdapat beberapa base nantinya yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang awalan atau luaran awalan dari website kami atau landing page-nya. Yang di mana landing page ini berisi tentang awalan dari yang akan diperlihatkan oleh user ketika memasuki website ini. Yang pertama itu adalah yang ada list your journey, terus ada discover kalau culture, terus ada our explore our gallery, dan lain sebagainya. Yang dimana ketika user ingin menindaklanjuti atau ingin mengeksplor lebih dalam dari website ini, bisa melakukan login. Yang dimana login ini harus menggunakan harus register terlebih dahulu. Yang dimana kita bisa register ini. Karena kita bisa memasukkan username-nya dan password-nya. Oke, dimana di sini sudah berhasil register. Selanjutnya kita akan melakukan login. Di mana sebelumnya saya sudah membuat akun sebelumnya dengan nama saya. Itu akan saya gunakan untuk login. Oke, bisa dilihat di sini untuk tampilan awal dashboardnya. Setelah user login, ada beberapa fitur yang lebih dari sebelum user login tadi. Yang dimana di sini ada fitur kontribusi, terus forum diskusi, likes, news, culture heritage, Bangkala playlist, dan about us. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan pertama adalah dashboard, yang dimana beda dengan awalan dari landing page dashboard tadi, di sini setelah ada beberapa fitur yang lebih kompleks, yang dimana di sini kita bisa lihat semua dari gambaran umum dari fiturnya. Yang pertama adalah ada beberapa kontol kolok, terus news, eh, apa namanya, Bangkala playlist, dan lain sebagainya. Nah, di mana di sini ketika kita klik Start Exploring ini akan langsung menuju ke Culture Heritage. Dan selanjutnya ketika kita mengklik Learn More ini akan terus menuju ke landing About Us. Nah, selanjutnya di sini juga tertera dari kontribusi dari user, di mana user bisa tertera di sini. Ketika user upload 3 kali akan muncul di sini. Ketika user post
forum di page lain sebagainya akan masuk di sini juga. Nah, selanjutnya kita akan mengecek ini, si Al ini akan langsung eh, ke apa namanya, ke formnya atau ke teksnya lebih banyak lagi dari tenun hendaknya. Begitu juga sama dengan dari newsnya, ketika kita sial akan langsung masuk ke page news, akan memperlihatkan news-news yang lebih banyak lagi. Begitu juga dengan Bengkala playlist, ketika kita menggunakan sial video akan memunculkan lebih banyak lagi dari video-video yang diinginkan oleh user. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontribusi. Yang di mana kontribusi ini eh, yang akan dilakukan oleh user adalah user bisa mengupload, misalnya user pergi ke Desa Bangkale dan mereka ingin mengupload suatu foto atau kontribusi yang ada yang diinginkan oleh user. Di mana di sini sudah ada beberapa contoh kontribusi yang yang sudah saya masukkan. Yang pertama itu ada Bengkala Budaya dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan dari eh, kontribusinya, yang mana saya akan mencoba tambah Bengkale dan kita cek di sini. Nah, seperti yang sudah dilihat bahwa eh, dari kontribusi ini sudah ditambahkan. Setelah itu kita akan melakukan edit di sini untuk CRUD-nya di sini. Nah, di sini kita ganti pakai H di sini. Apakah bisa? Nah, di sini sudah bisa dan sudah bisa berubah di sini. Dan selanjutnya saya akan mencoba untuk delete-nya. Oke, di sini sudah berhasil untuk mendelete. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk forum diskusinya. Nah, untuk forum diskusi ini merupakan hal yang bisa dilakukan oleh user untuk meng-create diskusi yang ingin mereka buat. Misalnya menginginkan untuk membuat diskusi tentang lebih dalam tentang tenun. User bisa membuat diskusi ini untuk mengajak orang-orang atau user-user lainnya untuk berdiskusi tentang tenun yang ada di Bengkala. Contohnya saya akan membuat start new forumnya, yang mana sini saya akan mencoba create tenun. Terus di sini saya akan meng-create detailnya diskusi tentang tenun. Tagnya. Nah, tag ini ada beragam, yang di mana di sini ada adat istiadat, sejarah, seni budaya, wisata, dan lain sebagainya. Karena yang ingin saya masukkan adalah tenun, saya akan memasukkan di seni budaya atau adat istiadat atau sejarah. Kita bisa tambah forum. Nah, seperti biasa di sini forum yang sudah saya create di sini sudah bisa diperlihatkan di form yang sudah dilihatkan oleh user atau page yang digunakan oleh user. Yang mana sini sudah ada tagnya tadi itu ada adat, sejarah, dan seni. Nah, di mana di sini juga bisa diedit dari forum ini. Nah, saya edit pakai N-nya 2 mungkin. Nah, di sini sudah bisa ke edit dan saya akan mencoba untuk delete-nya. Nah, di sini juga sudah bisa delete untuk forum diskusinya. Nah, mungkin tadi saya ada kelewatan tentang di bagian dashboard ini ada yang namanya chatbot. Yang dimana chatbot ini berfungsi ketika user bingung untuk apa sih isi dari website ini. Dimana sini ada kayak awal-awalnya misalnya dinilai kontribusi, terus ada sisi profile. Di mana di sini chatbotnya akan menjelaskan apa sih profile itu dan di mana tempatnya gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk present selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bahwasanya di forum diskusi ini terdapat fitur untuk add respond.
Misalnya saya melakukan respon di sini, kita bisa melakukan reply. Post reply, maka di sini akan terkirim eh, pesannya. Kemudian di sini juga bisa melakukan edit dan juga delete. Di sini akan kita coba edit untuk menambahkan dan juga bisa melakukan delete. Untuk setelah itu saya akan menjelaskan pada halaman news. Nah, pada halaman news ini di sini akan berisi mengenai berita-berita mengenai Desa Bengkale. Nah, di sini terdapat beberapa fitur, misalnya di sini terdapat fitur search, di mana kita bisa mencari berita berdasarkan dengan judulnya. Misalnya saya contohkan, di sini kita bisa semisal mencari berita, maka akan ditampilkan satu berita yang sesuai dengan judul yang telah ditambahkan. Kemudian di sini juga ketika kita mengklik salah satu beritanya yang kita ingin baca atau ingin kita lihat, maka akan akan muncul detail dari berita tersebut. Kita akan bisa melihat foto lebih detail dan juga melihat deskripsinya. Kemudian juga di sini terdapat read another news untuk melihat berita lainnya, dan sama seperti tadi juga pada berita lainnya akan menampilkan detailnya jika kita klik. Setelah itu terdapat juga other feature news, di mana di sini akan terdapat berita-berita yang sedang tren. Contohnya akan saya buka, misalnya ini, dan ya sama seperti tadi di sini ketika kita klik akan muncul detail beritanya, baik itu foto yang lebih jelas dan juga eh, deskripsi yang lebih lengkap. Kemudian saya masuk pada Bengkale Playlist, halaman Bengkale Playlist. Nah, di sini terdapat video-video yang bersumber dari YouTube, di mana video-video ini eh, terkhususnya akan yang terdapat pada Desa Bengkale. Misalnya saya contohkan di sini buka video yang ini, ketika kita klik akan menampilkan detailnya, terdapat genrenya dan juga deskripsinya. Dan untuk memplay videonya, kita tinggal klik ini, maka video tersebut akan dimulai. Kemudian di sini juga terdapat fitur searching sama seperti pada bagian news tadi. Ketika kita memasukkan judul, maka akan muncul satu berita yang sesuai dengan judul tersebut. Kan saya contohkan misalnya kita mencari sejarah Desa Bengkale, maka akan muncul video yang sesuai dengan judul yang kita input. Kemudian masuk pada bagian profile. Nah, pada bagian profile ini terdapat 3 section, di mana di sini terdapat username, lalu personal information, dan juga address-nya. Di mana di sini kita bisa melakukan edit, misalnya pada bagian username-nya kita ganti, di sini menjadi, misalnya menjadi nama saya sendiri. Ya, lalu kita juga bisa mengupload atau mengganti untuk foto profilnya. Mungkin kita pakai ini. Coba save dan berhasil. Kemudian juga terdapat pada personal information-nya juga kita bisa edit di sini. Misalnya kita contohkan di sini. Jadi lalu email address-nya mungkin kita edit. Juga bisa save dan kemudian juga pada address juga bisa kita edit. Dan tentunya ini semua bisa diedit. Kita lakukan save dan ini telah berhasil. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Oke, pada page selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian culture heritage. Di sini pada bagian page ini akan terdapat dua. Yang pertama, tradisi yang terdapat di Desa Bengkale, khususnya pada komunitas Kolok. Yang kedua, terdapat tenun Kolok Bengkale, di mana tenun Kolok Bengkale ini merupakan salah satu kerajinan tangan yang dibuat oleh komunitas Kolok. Jadi yang pertama di sini saya akan masuk ke dalam budaya dalam komunitas Kolok. Di sini kita klik explore, maka akan muncul beberapa kolom teks yang akan menjelaskan bagaimana komunitas Kolok tersebut. Janger Kolok, yaitu Janger Kolok itu merupakan salah satu kebudayaan yang terdapat di Desa Bengkale dan hal lainnya yang menjelaskan tentang detail Desa Bengkale. Oke, untuk selanjutnya saya akan beralih ke Tenun Kolok Bengkale. Di sini saya akan klik explore, lalu dia akan muncul beberapa bagian tampilan songket yang telah dibuat oleh komunitas kolok tersebut. Di sini terdapat dua fitur. Yang pertama terdapat fitur like serta fitur untuk by now, di mana jika kita melakukan like pada tenun ini, nantinya akan mengarah ke page likes. Oke, saya contohkan saja. Di sini saya mencoba di bagian tenun celup, saya akan memberikan like. Oke, di sini akan terlihat notif bahwa eh, tenun celup ini akan dimasukkan ke page like. Namun, jika saya melakukan like sebanyak 2 kali, maka akan diberikan notifikasi bahwa tenun tersebut sudah saya lakukan like dan tidak bisa lagi dilakukan like. Oke, untuk selanjutnya di sini, jika teman-teman ingin melihat detail dari kain tenun ini, bisa diklik preview, maka akan terlihat gambaran dari kain tenun ini secara jelas. Namun, jika ingin langsung dengan tulisannya atau deskripsinya, kita akan klik bagian tulisannya. Di sini akan terdapat deskripsi singkat tentang tenun songket tersebut. Lalu, terdapat dua opsi jika ingin membeli. Kita bisa klik langsung tombol yang sebelah sini, atau jika di sebelah sini tidak terlihat, kita klik bagian deskripsi dan kita klik tombol membeli. Jika kita klik tombol ini, nantinya akan mengarah ke WhatsApp dan dilakukan secara langsung berhubungan di WhatsApp. Kita coba saja seperti ini. Oke, lalu dilanjutkan. Di sini juga terhadap fitur search, di mana fitur ini akan digunakan untuk mencari kain tenun. Kain tenun. Kita akan mencoba menggunakan keyword endek, maka di sini akan muncul kain tenun endek Bengkale. Untuk itu, saya akan mengarah ke page like, di mana pada page ini akan terdapat beberapa kain tenun yang telah saya lakukan like. Di sini juga terdapat fitur search, di mana kita bisa mencari tenun yang telah kita like. Seperti contohnya, saya akan mencoba melakukan keyword celup, maka di sini sudah terlihat bahwa tenun celup sudah saya like dan masuk ke page like. Untuk itu, jika saya ingin mendelete kain tenun ini, bisa diklik dengan tombol delete ini, maka akan muncul notifikasi bahwa apakah Anda ingin menghapus kain tenun ini. Jika kita klik delete, maka data tersebut akan dihapus. Oke, untuk itu di sini juga terdapat About Us, di mana About Us ini akan menjelaskan deskripsi singkat tentang apa itu website ini dan beberapa informasi yang sekiranya user harus ketahui. Di sini juga terdapat beberapa anggota tim yang berperan dalam pengembangan website ini. Oke, untuk itu pada bagian selanjutnya akan menjelaskan dashboard admin. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan terkait dari sisi admin. Tadi rekan-rekan saya sudah menjelaskan dari sisi pengguna yang bisa dieksplor oleh pengguna yang general, yaitu mulai dari dashboard, contribution, form discussion, terus profile, likes, news, culture heritage, Bengkale playlist, about us. Nah, untuk di sisi admin, di sini ada tambahan. Nah, di sini saya sudah login sebagai admin dengan nama username Dwi Angga. Nah, di sini muncul satu fitur atau menu baru, yaitu dashboard admin yang digunakan oleh admin untuk memanajemen beberapa konten-konten yang ditampilkan di dalam website. Misalkan, saya masuk di sini. Nah, di sini admin bisa manajemen mulai dari manajemen users,
kemudian manajemen news, manajemen playlist, dan manajemen tenun. Nah, di sini saya akan mencoba di awal yaitu terkait manajemen user. Nah, di sini saya masuk. Nah, ini merupakan tampilan dari manajemen usernya. Di sini kita sebagai admin bisa melakukan search sesuai dengan nama pengguna. Misalkan, Angga ada beberapa data yaitu 3. Nah, kemudian di sini bisa menambahkan user baru. Ini bukan username, password, dan juga role-nya. Nah, sudah bisa membuat user. Ini untuk usernya yang tadi dibuat. Nah, bisa juga melakukan update. Nah, bisa juga melakukan update. Sini saya sudah update. Kemudian kita juga bisa melakukan delete. Nah, oke, itu secara singkat terkait manajemen usernya. Pada intinya di sini admin bisa melakukan manajemen user. Kemudian saya masuk ke manajemen berikutnya yaitu terkait manajemen news. Nah, di sini sama untuk tampilannya seperti ini, tapi untuk kontennya berbeda. Nah, di sini juga bisa melakukan search sesuai dengan title dari newsnya. Nah, seperti itu. Betul. Kemudian di sini bisa menambahkan news dan memasukkan beberapa form yang disesuaikan. Kemudian di sini statusnya ada 2 seperti yang rekan saya jelaskan tadi, ada general dan juga future. Nah, di sini saya coba dan juga untuk mengupload file. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada previewnya, kemudian kita tinggal submit saja. Oke, bisa dilihat di sini sudah bisa melakukan atau menambahkan konten newsnya. Dan di sini juga bisa melakukan update. Coba saya update title-nya saja, kemudian saya submit. Nah, berhasil di-update. Nah, kemudian kita bisa melakukan delete juga. Oke. Nah, secara garis besar, di sini sebagai admin pada intinya bisa melakukan manajemen news dari mulai menambahkan, mengupdate, delete, juga melihat. Oke, berikutnya yaitu terkait manajemen playlist. Nah, di sini sama, cuma kontennya saja yang berbeda. Di sini ada juga eh, search untuk mencari, memfilter konten yang ingin dicari. Nah, seperti itu bisa muncul. Kemudian di sini kita bisa menambahkan playlistnya sesuai dengan form atau inputan yang diminta. Genrenya di sini bisa dipilih, disesuaikan juga dengan video yang nantinya akan di-post dan URL-nya nanti disesuaikan, thumbnail-nya juga disesuaikan. Nah, kita bisa tambah. Oke. Ini sudah masuk. Nah, di sini datanya. Ini juga bisa melakukan update. Saya coba update. Berhasil juga. Nah, di sini kita juga bisa melakukan delete. Oke. Itu eh, sebagai admin bisa melakukan manajemen playlist. Nah, yang terakhir itu ada manajemen tenun. Nah, di sini sama juga ada search, bisa melakukan eh, search yang sesuai. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan dengan menyesuaikan inputan yang diminta. Nah, di sini untuk filenya, filenya dan juga upload filenya. Oke, ini previewnya, kemudian tinggal disubmit saja. Oke, berhasil. Nah, di sini bisa dilihat tadi data yang kita uh, post. Kemudian kita bisa mengupdate-nya. Tinggal post saja. Oke, udah berhasil diupdate. Nah, di sini juga kita bisa men-delete-nya. Oke, itu kita sebagai admin bisa memanajemen tenun di dalam website ini.
Nah, secara gambaran garis besar, bahwasannya di dashboard admin ini, admin sudah bisa melakukan semua manajemen konten-konten yang ada di dalam website, mulai dari manajemen user, news, playlist, dan juga manajemen tenun. Nah, di sini kami juga sudah mengoptimalisasikan website ini. Misalkan di sini kita sudah login di dalam website. Nah, kita misalkan kembali ke dalam landing page misalkan dengan URL seperti ini, nanti dia akan redirect lagi ke dalam dashboardnya. Karena kita sebagai user sudah login, jadi uh, tidak perlu lagi ke landing page. Untuk bisa ke landing page itu kita perlu logout lagi. Begitupun untuk ke tempat login, kita tidak perlu melakukan login lagi karena kita uh, sudah melakukan login dan datanya sudah kita simpan, sehingga tidak perlu melakukan atau kembali ke page login lagi. Nantinya akan redirect ke dashboard. Kemudian di sini kan ada sebuah dashboard admin dengan URL seperti ini, /management. Nah, sebagai user biasa, itu tidak akan bisa mengakses ini walaupun mengetik seperti ini. Karena di sini juga sudah dilakukan proteksi agar user yang sifatnya atau role-nya itu general, bukan admin, tidak akan bisa mengakses page ini. Misalkan saya contohkan di sini, saya akan coba masuk menggunakan user biasa. Saya sudah masuk sebagai user biasa di sini. Nah, di sini tidak ada manajemen dashboard untuk adminnya. Nah, di sini di URL-nya kan manajemen. Nah, saya masuk sebagai user biasa untuk mengakses URL ini. Nah, pas diakses, itu tidak akan bisa. Akan redirect lagi ke dashboard. Mengapa? Karena itu terproteksi, hanya bisa diakses oleh admin saja. Oke, mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait sisi adminnya. Nah, berikutnya mungkin dari sisi web front end-nya itu sudah dijelaskan secara terperinci oleh rekan-rekan saya juga tadi, dan saya terakhir terkait sisi adminnya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai backend-nya, yaitu pada proses unit testing. Karena dikarenakan diminta bahwasannya ada dua unit test yang diuji di bagian sisi backend. Oke, ini merupakan kode dari backend kami. Di sini kami menggunakan Golang sebagai backend kami karena performanya yang sangat baik di sisi backend. Oke, di sini di dalam folder helper kami membuat dua buah function yang nantinya akan dilakukan unit test. Yang pertama itu nama fungsinya yaitu convert review to star. Nah, maksudnya di sini nanti function ini akan mengconvert dari review, misalkan inputannya 5, itu akan mengconvert menjadi 5 bintang. Misalkan 4 menjadi 4 bintang, dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu format to rupiah. Nah, di sini misalkan inputannya itu angka saja, misalkan 1,000,000,000 misalkan 100, nanti di-convert atau di format to rupiah di sini akan menjadi sebuah string dengan awalan Rp atau rupiah ditambah dengan digitnya yang sesuai dengan standar rupiahnya. Oke, setelah dari folder helper, di sini masuk ke folder test. Di sini sudah dibuatkan folder test untuk melakukan unit test. Nah, di sini yang pertama itu ada proses unit test terkait convert review to star. Nah, di sini kami menggunakan testify assert. Oke, di sini ada beberapa unit test. Itu ada 4 untuk di test convert review to star-nya. Kemudian yang untuk unit test format to rupiah testnya sama menggunakan testify assert juga. Ada 8 unit test.
Oke, ini previewnya. Nah, di sini saya akan mencobanya. Nah, di sini sudah masuk ke terminalnya. Di sini saya akan coba yang pertama, untuk mengetes, yaitu convert review to start. Ini merupakan unit test untuk convert review to start. Saya coba jalankan. Oke, di sini bisa terlihat bahwasannya sudah berjalan dan pas dan berjalan sesuai dengan unit test. Jadi tidak ada error sama sekali. Jadi reviewnya atau proses unit testnya itu berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu terkait format itu rupiah. Di sini saya run saja. Nah, di sini juga pas, oke, jadi tidak ada error sama sekali. Nah, mungkin itu yang dapat saya paparkan terkait sisi unit test di backend menggunakan Golang yang kami pilih. Untuk itu, saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan hasil perancangan dari website kami dan implementasi dari website kami. Untuk itu, tidak lupa saya sampaikan bagi teman-teman yang berminat berwisata ke Desa Bakala, dipersilakan dengan senang hati dan semoga website ini bisa membantu teman-teman yang ingin mengeksplor lebih jauh dari Desa Bengkala. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan ucapan terima kasih.